selamat pagi. Di hari yang cerah ini kita bersama ada di Kebun Agrowisata Universitas Lampung yang baru saja dibuka. Nah, yuk kita ke dalam sama-sama melihat apa sih isinya, apa sih sensasi yang ada. Kita jalan-jalan menikmati keindahan agrowisata melon Universitas Lampung. Ayo masuk. Ini loh, ini, ini di sebelah sini, ini spot selfie nih. Spot selfie isinya apa? Ini ada labu, namanya labu golden. Ini labu goldennya warnanya kuning, gampang lah. Kalau kuning itu ya golden lah. Nah, yang ini bentuknya kayak kacang, seperti kacang. Ini labu juga, labu butternut. Nah, ini labu ini ya buat di sayur, nggak bisa dimakan langsung. Nah, yang dimakan langsung nanti melon. Ini kuning-kuning ini tandanya sebetulnya udah matang, tinggal dipanen. Ini juga nih, ini udah bisa dipanen sebetulnya. Jadi ibu yang tadinya mungkin nggak tahu pohon labu, ya ini pohonnya udah ada di sini. Yang biasa cuman beli di pasar, di supermarket, nah ini ada nih tanamannya seperti ini. Kita lihat tuh banyak tuh bergantungan di sebelah sana tuh. Banyak kan? Nah, ini labu semua tuh bergantungan tuh. Nah, sebelah bawah ini, nah ini melon. Ini melon. Nah ini melon mulai dari sana itu melon. Melon. Nah ini kalau warnanya putih, ini namanya melon honey, jenisnya honey. Ini melon honey. Ini melon yang seperti ini udah siap dipetik, siap dipanen ini. Udah siap dipanen, bentuknya besar, jernih, cerah, udah siap dipanen. Nah kita geser lagi ke sini. Nah ini di sebelah kiri ini ada melon kuning-kuning ini. Ah, ini warnanya menarik nih. Sama dengan labu tadi, karena warnanya kuning. Ini namanya melon golden. Ada golden biasa, ada golden Apollo. Ini rasanya manis. Tadi udah kita cek, itu kadar gulanya itu 14. Itu udah sangat manis. Udah di atas standar modern market. Nah, yuk kita lanjut ke sana. Kita langsung ke tengah-tengah. Nah, ini lihat. Nah, kanan kiri kita ini adalah perkebunan melon dari berbagai macam jenis. Ada 4 jenis melon, yaitu melon golden, melon honey, melon rock, dan melon honey melon golden Apollo. Nah, ini luas lahan lebih kurang 1 hektar di tengah-tengah atau di jantung Universitas Lampung. Palingnya masih muda-muda ini melon-melon ini. Nah, kita jalan terus ya. Kita jalan terus. Nah, ini sepanjang jalan selfie enak. Bisa indah lah pokoknya. Sini yuk. Kuy. Ini terus panjang ini kanan kiri kebun kita. Ini mungkin satu-satunya kebun agrowisata yang ada di kota Bandar Lampung, karena kita masih di Bandar Lampung nih. Oh iya. Mungkin kalau di luar daerah, di kabupaten udah banyak kebun melon. Cuman yang konsep wisata seperti di agrowisata Unila ini jarang. Mungkin satu-satunya yang ada di tengah kota Bandar Lampung. Ya kita juga mendukung programnya Pak Rinal tuh, program Petani Berjaya. Salah satunya dengan adanya kebun agrowisata melon di Unila, supaya petani lain juga mungkin bisa menjadikan contoh bahwa ternyata bertani melon di tengah kota juga bisa. Nah, nanti kita lurus terus masuk wilayah yang boleh metik, karena ini wilayah tidak boleh dipetik. Karena kalau untuk metik melon itu juga ada tekniknya, Nah, ini pengunjung udah mulai banyak tuh. Padahal hari pertama. Senang aja ngeliat hijau-hijau dan kuning-kuning. Ya. Ini pengunjung udah mulai banyak. Cuman mau lihat-lihat saja, ada yang metik juga mungkin. Ya, berkebun. Nah, ini seninya berkebun ini, lahannya ya begini. Ada yang becek, ada yang ini, cuman ya inilah seninya. Wisata kebun. Nah, nanti kita ke depan sana masuk wilayah yang para pengunjung boleh metik. Jadi ini wilayah yang belum boleh metik, kita lurus ke sana. Ini wilayah yang pengunjung boleh metik. Nah, sepanjang jalan kita lihat yang udah kuning siap dipanen, siap dipetik. Nah, ini wilayah di mana pengunjung boleh metik. Untuk metik di sini supaya tertib dan tidak merusak lingkungan atau perkebunan yang sudah ada,
kita dampingin dengan satu pemandu atau pendamping. Nah, ini baru mereka boleh petik, tapi juga didampingin. Kita lihat ini ada yang salah satu pendamping yang membantu metik pengunjung. Nah, setelah metik nanti di sana ditimbang. Bayar ya? Bayar di sana sesuai dengan jenis melonnya dan sesuai jenis beratnya berapa kilo. Dan karena kalau metik melon itu tidak boleh sembarangan, harus dipandu supaya mana yang matang, mana yang belum. Sudah bisa dipandu oleh para pemandu. Nah, ini contohnya tuh. Kita lihat nih yang lagi memetik. Ibu dari mana, Bu? Dari mana, Bu? Oh, TK Alam Al-Hoir, Bandar Lampung ya? Ya. Namanya siapa, Bu? Namanya siapa, Bu? Namanya Ibu Retno. Ibu Retno. Gimana, Bu, tanggapannya dengan ada kebun melon ini, Bu? Excited ya, Bu? Asik ya, Bu? Mana sini mukanya, Tuh, karena di rumah anak-anak nggak ada kebun, rumahnya sekarang udah pada Iya. ini lebih tahu kebun. Biasanya kan jauh tuh kalau kita ini. Ya, biasanya jauh ya di daerah ya. Daerahnya agak Ya, Di tengah kota ya, jadi lebih dekat ya, Bu ya. Ibu tahu informasi dari mana, Bu? Oh, dari grup WA apa, Bu? Ibu-ibu. Teman. Iya, iya. Jadi udah mulai banyak yang tahu ya, udah mulai dikenal ya. Kalau di alam ini enaknya sehat, Bu. Bebas Covid, matahari udah langsung mati kan. Iya, nggak apa-apa, Bu, ini sehat nih. Udah mati karena matahari. Sekalian berjemur. Iya, berjemur, sehat, dapat vitamin D. Iya. Pulang bawa buah lagi. Pulang bawa buah, makanan sehat. Katanya mahasiswa semua ya, Pak? Sama Ya, mahasiswa. Oh, di jus ini nanti. Iya. Mahasiswa pertanian? Jadi yang jadi pendamping di sini adalah mahasiswa-mahasiswa praktek Fakultas kerja apa nih? lapangan, magang dari berbagai macam Oh, fakultas. iya, iya, iya. Ada 3 fakultas ya yang ada sekarang karena diseleksi. Ternyata waktu kita buka seleksi untuk program TKL dalam rangka pendampingan yang daftar meludak. Banyak banget Ada ya. lebih kurang 40 orang yang daftar. Kita seleksi dari berbagai macam aspek yang diterima 10 orang. Oh, gitu. Dari fakultas pertanian paling banyak, terus fakultas ekonomi, fakultas fisik, dan fakultas hukum. Jadi Jadi luas lahan berapa nih kira-kira, 1 Pak? hektar lebih kurang. Kurang lebih 1 hektar ya. Ya, jadi supaya mahasiswa juga bisa mempraktekkan bagaimana mengetahui bagaimana sih cara bertanam, bagaimana cara berkebun, bagaimana juga cara berusaha. Harapannya mereka bisa mendapatkan banyak ilmu tidak hanya di teori tapi juga di lapangan. Pak, perawatannya seperti apa, Pak, kalau di sini, Pak? Perawatannya yang jelas dari mulai dia membibit, menanam itu mulai ada pemupukan, mulai ada penyiangan, mulai ada penyiangan misalnya membersihkan bekicot, membersihkan virus dengan obat-obatan dan lain sebagainya. Susah nggak sih, Pak? Ini kan kita di tengah kota Bandar Lampung nih buat agrowisata seperti ini. Iya, susah. Gimana idenya awalnya gimana, Pak, gagasannya? Idenya mah gampang aja. Kita melihat bahwa ada lahan kosong sebetulnya. Lahan kosong itu terutama di Universitas Lampung ya. Sebelumnya kan kita udah buka juga di Pemkab Pesawaran, tapi kerjasamanya bukan dengan Unila, dengan Pemkab Pesawaran. Intinya lahan kosong sangat sayang apabila tidak dipergunakan. Di sisi lain, kami melihat bahwa wisata di Lampung ini kan sedang tumbuh pesat dengan adanya jalan tol yang sangat memudahkan akses. Dimana dari Palembang ke Lampung ini kan cuma 3 jam. Jadi banyak warga Palembang ke Bandar Lampung. Kalau kita lihat di Sabtu Minggu itu kan banyak mobil BG berkeliaran, banyak hotel-hotel juga penuh, dan sebagian besar kan wisatanya di pantai. Nah, kenapa tidak kita buka ada tanah kosong dengan konsep agrowisata di Bandar Lampung? Berapa lama, Pak? Iya. Berapa lama waktunya, Pak? Cuma 3 bulan ya. 3 bulan langsung siap panen. Nanam itu kan cuma 70 hari. 70 cepet hari ya. aja ini. Nanti selesai panen, ini kan lebih kurang. Jadi kalau panen buah ini nggak sama dengan panen padi atau jagung sekali habis, enggak. Ini bisa sebulan baru habis. Karena kan panennya matangnya nggak bersamaan. Iya. Ada yang sudah matang, ada yang setengah matang, ada yang masih mentah. Iya. Makanya itu perlunya tour guide tuh, Pak ya. Jadi mana yang udah matang itu yang dipetik ya. Nanti kalau dia asal potong ternyata Sayang kalau masih mentah. kualitas kita nggak bagus. Iya. 70 hari ya, Pak ya? 70 hari udah maksimal lah. Udah 60 hari udah bisa panen. Tapi paling bagus itu di atas 60 hari. Targetnya dari mana nih, Pak, kira-kira? Dari ini pertanian, mahasiswa, pertanian, ekonomi, fakultas hukum, dan fisik yang kita seleksi. Dari mana, Pak? Bibitnya ada berbagai macam.
ada yang dari Hackstar, tadi sponsor-sponsor itu juga mereka yang Oh, jadi ada yang kerjasama dengan ini juga Pak ya, perusahaan bibit juga gitu ya? Iya, jadi intinya Mendukung gitu Pak ya? Iya lah, dengan kerjasama. Oh. Karena kan mereka kan dapat nama nih, dapat image nih bahwa mereka ternyata bisa memperoleh hasil yang bagus. Iya, iya, iya. Nah ini batasnya. Nah, kita lari ke sini ada spot lagi, spot selfie yuk sini. Ya ada. Kalau untuk jam operasionalnya gimana Dari Pak? mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 8 sampai jam 4 sore ya? Ya. Buka setiap hari? Buka setiap hari. Full. Full. Lama melon ini masih ada. Ya, lebih kurang 1 bulan. 1 bulan. Karena kan dia matangnya nggak bareng. Ini kan masih mentah nih. Nah, ini paling-paling ini 3 minggu lagi baru matang. Oh. Jadi dia bertahap. Tapi ini kan yang udah matang-matang, untuk pembibitan barunya Ya apa udah nunggu ini selesai apa? Nunggu ini semua selesai. Aku kira ini nunggu ini berbuah aja Pak. Berbuah kemudian. Harus selesai semua baru bisa tanam lagi. Oh gitu ya. Ya oleh karena itu untuk lahan agrowisata konsep hortikultura itu tempatnya bisa berpindah-pindah. Iya, iya. Tempat karena dia begitu selesai ada perlu waktu jeda lebih kurang 2 minggu sampai 3 minggu baru bisa ditanam ulang. Nah selama 2 minggu 3 minggu dia tentunya kan nggak bisa digunakan untuk wisata. Iya. Ini ya kan yang di tengah kota jarang kalau di karena banyak. Nah itu udah kuning-kuning udah matang banget itu sebetulnya. Siap petik gitu. Ini siap petik. Pak saya boleh petik aja Pak. Pakai gunting. Kayak gunting Oh payah nggak ada woy. date-nya sih. Tinggal ditimbang nanti udah bawa tinggal ditimbang. Gunting nanti rusak. Pakai gunting. Kalau bawa gunting boleh tadi. Iya, bawa gunting. Ya, ini udah siap panen ini. Ya, nanti aja lah pesen Ya. petikin nanti. Minta tolong. Tapi kan yang udah ada di meja udah ada juga ya. Udah ada di meja. Jadi nggak harus metik jadi. Ya, harus. Itu biarkan buat pengunjung aja. Buat selfie ya Pak. Itu kan paling pendamping semua kan. Iya. Iya. Nah ini spot lorong untuk labu tadi mirip di sana, cuman kita buat lorong lah biar agak sensasi dikit. Selfie bisa di sini. Nah Iya. kan selfie buat agak pendek supaya seru. Nah ini juga kan wisata agrowisata alam sehat. Karena kalau sekarang wisatanya ke mall kan udah kurang sehat nih. Iya. Karena ruangannya tertutup. Iya. Ini insya Allah sehat, murah, cuma 10.000. Ya. Ini kan seru kan, duduk. Oh, ini duduk kita di sini. Ya, lorong. Tapi ini kan bagus nih minat masyarakat nih Pak. Sepertinya bagus, mendudak. Apa ada ini lagi rencana mau kita mungkin tempat lain mungkin Ada. Insya Allah rencana ini kita lagi udah mulai negosiasi, mulai musyawarah dengan Polres Pemkab Pesawaran. Jadi kurang seminggu lalu saya udah diskusi dengan Pemkab Polres Pesawaran. Mereka punya lokasi lebih kurang 5 hektar dan rencana siap dikerjasamakan dengan kita. Jadi nanti kalau sini selesai bisa pindah Pemkab Polres Pesawaran, tempat lain seperti itu. Ini juga spot selfie nih kalau mereka ke sini. Iya Pak. Nah, itu kan aja naik. Wah, ngelihat dari atas ini lebih keren ini. Ya. Kita ke atas yuk. Nah, nih kalau mulai dari atas. Nah, ini lokasinya tuh dari atas tuh. Wih. Tuh. Nah, ini mau selfie di sini juga boleh, di atas, di gubuk. Jadi desa ya. Ya. Ini nggak ada yang nyangka kalau ini di tengah kota dan di Iya. tengah kampus. Iya nggak nyangka. Kayaknya kayak masih di desa gitu. Ya. Masih asri gitu. Back to nature. nature. Back to apa desa itu? Back to village. Ya. Oke, Ayo turun. Dengan Pak siapa Pak? Endi Hasibuan, Endi Hasibuan. Direktur Utama Badan Pengelola Usaha Di sini Pak. di Universitas Lampung. Saya bekerja sama dengan mitra untuk menggarap ini, mengelola ini. Yuk.
Ini jangan shoot, ini bekas acara tadi belum sempat dibersihin. Acaranya udah Yang selesai, tadi, Pak, sampahnya masih. Jadi, Pak, Emang labunya ini udah apa? Dimakan langsung enak, biasanya kan dikolak. kalau ini melon bukan labu. Enggak, yang labu Kalau yang labu kuning. nggak bisa. Harus Kalau labu dikolak ya, sayur Kalau ya. Ini kan bisa. Iya, iya. Labu ini lebih hanya untuk pemanis aja sebetulnya. Karena warnanya kuning bagus ya. Yang bisa langsung dipanen, dipetik adalah melon. Hmm. Nah, ini tadi kembali ke Pintu masuk. masuk. Ini masuk ya. Ya. Kembali ke pintu masuk. Jadi ya mungkin sekitar setengah jam lah kita bisa menikmati keindahan, sensasi memetik buah wisata agrowisata melon. Ya. Ah, ini guide tournya, salah satu guide tournya ini. Oh iya. Ayo silakan. Pakai caping ya. Kayak di desa ya. Ah, Bapak ayo sih Pak. Oh. Bapak juga deh. saya ya. Ayo, nggak apa nih. Ya, makasih ya Bu. Sama-sama Bu. Ya. Ya, nanti ajak anak-anaknya Bu, anak-anak asuhnya ke sini. Sebagian sudah. Sebagian Oh, aja sudah. tadi. Iya Bu, ya makasih ya Bu. Iya. Nah ini mau kita lihat ke sana tempat jualan. Ya, boleh, boleh. Oh. Nah karena konsepnya agrowisata, ya kita tidak hanya menjual melon, kita jual yang lain juga. Yang haus habis dari kebun bisa minum di sini, tapi bayar. Bayar ya. Yang gratis nggak ada. Masuk bayar, metik gratis, tapi timbang juga. Sementara toilet gratis. Ya, toilet gratis. Tuh buah yang udah dipetik ya Pak ya. Ini yang buah yang dipetik. Ini nih. Ini YouTuber. Nah ini keripik pisang dari Resna. Ini punya mitra kita Pak Sarirogo ini. Nah, sekalian dia memasarkan produknya di Jajanan khas sini. Lampung ya. Nah, ini hasil panen. Nah, Ini hasil dari kebun ini apa ada gimana? yang dari kebun, sini ada yang dari kebun pesawaran. Karena kan kita kebun ini karena dia matangnya itu tidak serentak, punya kemampuan produksi. Misalkan hari ini hanya mampu 200 kilo. Padahal yang datang itu beli kan lebih dari itu ya, kita impor, kita tarik, kita ini pindahkan yang dari pesawaran. Baik, sekali lagi selamat Kalau dibandingin harga di pasar sama di sini mungkin apa Kalau harga selisihnya di berapa? supermarket, setahu saya lebih murah di sini. Lebih murah sini ya. Supermarket itu per kilo sekitar 30.000. kepada Ibu memasuki area wisata. Nah, ini yang jenis baru nih. Dengan tiket masuk sebesar 10.000 Jenis rupiah. baru. Ada petugas kita yang menunggu di depan. Ini semangka golden. Akan dipandu. Semangka warnanya kuning, biasanya kan semangka warnanya hijau ya. Oh ya. Dalamnya merah. Isinya kuning. Ini isinya dalamnya kuning. Rasanya manis, lebih manis dan harum. Agak di ujung tepi melon pohonnya. Itu yang tadi Hani tadi tuh Hani. Ya, 15.000. Ini Hani rock. Tidak bisa Bapak dan Ibu memetik melon dengan Nanti tangan. beli yang dari kebun timbang di sini. jadi habis petik di kebun bawa sini ya. Ya, tapi kalau mau lebih banyak, ambil dari sini, timbang lagi. Iya, iya, iya. Oleh tour guide kita dengan menggunakan gunting. Kemudian juga silakan Bapak dan Ibu membawa pulang melonnya Nah, dengan harga 15.000 sampai 25.000 per kilo. Ada melon mangga biasa nih yang banyak di pasar. Cuma ini manisnya juga lebih manis dibandingkan di pasar. Oh iya, lebih bagus Kalau juga ini tampilannya nggak ya. ada di kebun sini. Ini dari pesawaran. Tampilannya lebih bagus juga kayaknya, bersih, gede ya. Pesawaran. dari segar. Ini melon golden yang tadi yang banyak di dalam ini kan. Boleh ditempel di pipi. Boleh dicium-cium melonnya. Nah, kalau ini bukan dari sini. Sambil berselfie Ya, ria. karena konsep agrowisata ya semua Melonnya didudukin melonnya pecah. Oh ini pisang dari ini dari kita, luar, dari luar. Berselfie ria panas dengan ini mitra kita. Oh iya iya. Ya, bahkan kita di sana jual batik. Berarti banyak yang ini ya bagi di sini bukan cuma melihat buah aja ya. Ya, iya dong. Ada batik, ada Cuma stroberi kan sampai coklat juga dijual. Iya iya iya. Ada 200 melon Pada bolak-balik semua di sini. untuk difoto Iya, Bapak dan Ibu semua. Oke, Bang. Oke, sekali lagi terima kasih atas kunjungan Bapak dan Ibu di wisata petik melon agro Lampung. Di desa Jimbrana. Iya iya iya.
Ada nanti nomor telepon saya. Saya punya lahan. Saya kerja sama. Oke. Wih, mantap. Tabuk bos ini. Makin melebarkan sayap. Udah 1000 hektar. Oke. Nah, jadi ya tadi udah kita keliling-keliling, mulai dari masuk, dalam berputar-putar, ngelihat labu, ngelihat melon, ngelihat gimana ya pengunjung atau ya pengunjung metik, ngelihat spot selfie. Nah, sekarang kita di sini udah berakhir. Yuk para pengunjung, jangan tunggu-tunggu lagi, silakan datang ke kebun agrowisata melon Universitas Lampung. Tapi jangan lupa tetap pakai masker supaya protokol COVID tetap terjaga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Petani Jaya.